Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Seperti biasa di video kali ini gua akan membahas film yang tak kalah seru dari film sebelumnya. Namun sebelum menceritakan mengenai filmnya, pernah nggak sih kalian terbayang bagaimana rasanya hidup di dalam sebuah peti selama bertahun-tahun? Ya kayaknya sih enggak ya. Siapa juga yang mau hidup tanpa mengetahui dunia luar dan tanpa bersosialisasi dengan yang lainnya? Tapi anehnya peristiwa itu benar-benar pernah terjadi. Seperti yang akan kita bahas kali ini, yaitu berjudul Girl in the Box yang dirilis pada tahun 2016. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata di kota California yang dialami oleh seorang gadis perempuan yang diculik dan disekap di dalam sebuah peti selama 7 tahun. Yang tentunya untuk disiksa dan dijadikan budak seks. Semua kegiatannya dilakukan di dalam sebuah peti. Kira-kira bagaimana kelanjutan cerita hidup gadis tersebut? Oleh siapa ia diculik? Ya, daripada kalian penasaran, mari kita langsung simak aja alur cerita filmnya. Film ini dimulai dengan adegan sepasang suami istri yang bernama Cameron dan Janice berhenti di tengah hutan dengan mengendarai sebuah mobil. Kemudian Cameron turun dari mobilnya hendak mengeluarkan sesuatu dari bagasi mobil dan meminta bantuan kepada Janice. Pada awalnya Janice enggan untuk membantu suaminya. Dengan wajah ketakutan, Janice pun membantu Cameron mengeluarkan sesuatu dari dalam bagasinya tersebut, yang ternyata merupakan sebuah mayat. Kemudian mereka pun membawa mayat itu ke dalam hutan dan menguburi mayat tersebut. Setelah selesai mengubur mayat itu, dan mereka pun akhirnya pergi meninggalkan hutan itu. This is gonna take a while. Adegan selanjutnya yaitu pada tanggal 19 Mei tahun 1977 di kota California Utara terdapat seorang gadis yang sedang meminta bantuan kepada siapapun yang melewati jalan tersebut untuk memberikannya tumpangan. Saat dia sedang menunggu, gadis itu pun dari kejauhan melihat sebuah mobil yang sedang melaju. Ia pun memberhentikan mobil tersebut. Mobil itu pun berhenti dan memberikannya tumpangan yang ternyata memiliki tujuan yang sama, yaitu Westwood. Usut punya usut, ternyata di dalam mobil itu terdapat sepasang suami istri yang sama di awal film, yaitu Janice dan Cameron. Selama dalam perjalanan terjadilah percakapan antara mereka. Gadis tersebut bernama Colin. Ia pergi ke kota itu untuk memberikan kejutan kepada temannya yang sedang berulang tahun. Di tengah perjalanan, Cameron mengajaknya untuk melihat sebuah gua es. Namun yang terjadi, Colin malah disekap oleh Cameron dengan kondisi tangan yang diborgol dan kepalanya dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Singkat cerita, saat hari sudah malam, Colin dibawa ke rumah sepasang suami istri itu. Sesampainya di rumah tersebut, Colin dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah. Lalu Colin digantung kemudian ditelanjangi dan disiksa oleh Cameron. Sementara itu, Janice hanya dapat menuruti perintah suaminya. Colin ditinggalkan di ruang bawah tanah dengan kondisi berbaring di atas meja dengan tangan yang diborgol, tanpa busana dan kepalanya dimasukkan ke dalam kotak. Colin terus bertanya-tanya mengapa semua kejadian ini dapat menimpanya. Lalu pada keesokan harinya saat Cameron pergi bekerja dan Janice sedang berdoa di ruang tengah, Janice mendengar tangisan Colin dari ruang bawah tanah. Kemudian Janice menghampiri Colin. Janice memberanikan diri untuk membuka kotak kepala Colin. Lalu Colin pun memohon kepada Janice untuk melepaskannya dan ia berjanji tidak akan mengatakan apapun jika ia dibebaskan. Namun Janice tidak menghiraukan perkataan Colin dan dirinya tetap mengurung Colin. Selanjutnya saat hari sudah malam, Cameron pun pulang dari tempat kerjanya dengan membawa sebuah benda. Sementara Janice yang ada di ruang TV sedang mendengarkan lagu dari piringan hitam dengan menggunakan headset. Cameron yang baru saja pulang langsung menuju ruang bawah tanah
untuk memberikan benda tersebut kepada Colin yang ternyata untuk ia buang air kecil. Sayup-sayup terdengar suara pukulan dari suara Colin yang kesakitan dari ruang bawah tanah. Namun Janice mencoba untuk mengalihkannya dengan bernyanyi lagu yang sedang ia dengar. Kemudian saat di kamar, istrinya menceritakan kepada Cameron jika ia menemui Colin di ruang bawah tanah saat dia sedang pergi bekerja. Istrinya pun mengatakan jika suaminya itu terkadang membuatnya takut karena perlakuannya terhadap Colin, namun suaminya selalu menenangkan istrinya ini. Lalu pada keesokan harinya, Cameron membuat sebuah peti dan mengurung Colin di dalam peti tersebut. Saat di dalam peti, Colin teringat kembali kejadian sebelum ia berakhir seperti saat ini. Di sisi lain, keluarga Colin mendapatkan kabar dari temannya jika ia tidak pernah melihat Colin akhir-akhir ini. Orang tuanya pun kebingungan karena Colin berpamitan kepadanya untuk pergi menemui temannya tersebut. Setelah mendapatkan kabar itu, orang tua Colin merasakan ada yang ganjal dengan anaknya. Akhirnya mereka pun melapor kepada polisi jika anaknya telah hilang. Sementara itu, istrinya Cam datang ke tempat kerjanya untuk memberinya kabar jika ia sedang hamil. Namun suaminya terlihat tidak senang setelah ia menyampaikan kabar tersebut. Lalu saat berbincang, ia pun meminta lagi suaminya untuk membebaskan Colin karena suaminya sudah berjanji kepadanya jika ia tidak akan lama menyekap Colin. Tapi kenyataannya ternyata Colin sudah 6 bulan disekap di dalam peti tersebut. Namun Cameron menolak permintaan istrinya. Cameron takut Colin akan melaporkannya ke polisi jika ia dibebaskan. Adegan selanjutnya saat mereka tiba di rumahnya, ada tetangganya yang menyapa dan bertanya keadaan istrinya yang menggunakan tongkat. Tetangganya itu memberitahunya jika ia harus memeriksa tungku pemanas yang berada di ruang bawah tanah rumahnya. Namun ia seperti tidak mengizinkan tetangganya itu dan hanya berkata jika ia akan menghubungnya kembali nanti jika ia membutuhkannya. Lalu setelah berada di dalam rumah, ia memeriksa laci mejanya dan menemukan sebuah majalah mengenai kontrak perbudakan. Kemudian ia meminta istrinya untuk mengetik ulang kontrak yang berada di dalam majalah tersebut. Sementara itu ia menghampiri Colin sambil membawa majalah itu. Ia meminta Colin untuk membaca majalah tersebut. Setelah selesai membaca majalah tersebut, Cameron mengarang cerita kepada Colin mengenai sebuah perusahaan budak. Cameron bercerita jika ada budak yang berusaha kabur, perusahaan akan dengan mudah menangkap dan menyiksanya dengan cara yang lebih kejam. Cameron juga berkata jika ia merupakan anggota dari perusahaan tersebut. Colin diancam jika tidak menandatangani kontraknya akan dibawa oleh perusahaan tersebut. Dan Cameron pun tidak akan bertanggung jawab atas kejadian yang akan menimpa Colin jika kontraknya tidak ditandatangani. Karena tekanan dan ancaman dari Cameron, akhirnya ia pun menandatangani kontrak yang dibuat oleh Cameron itu. Kemudian setelah Colin menandatangani kontrak itu, ia diberi sebuah piyama serta menggunakan kalung di lehernya dan harus mematuhi semua perkataan dari sepasang suami istri gila ini. Tidak hanya itu, nama Colin pun diganti menjadi Kay. Ia diberi arahan untuk memanggil Janice dengan sebutan Madam dan Cameron dengan sebutan Mr. atau Sir. Selain itu, Cameron juga memberi aturan jika ia menyebutkan kata perintah, Kay harus berlari ke ujung ruangan dengan membuka pakaiannya sambil mengangkat kedua tangannya. Lalu saat melakukan perintah dari Cameron, Janice keluar dari kamarnya dan melihat Kay yang tidak menggunakan busana. Janice pun meminta Kay untuk menggunakan pakaiannya kembali. Kemudian pada keesokan harinya, Cameron pun memutuskan untuk pindah rumah dikarenakan ia merasa jika rumahnya sudah tidak aman. Ia merasa tetangganya mulai mencurigainya dikarenakan ia tak kunjung memperbolehkan tetangganya berkunjung ke rumahnya. Hari demi hari berlalu, Kay menjadi budak di rumah itu melakukan semua pekerjaan rumah dan menuruti semua perintah. Hingga suatu hari pada bulan September tahun 1978, Janice melahirkan di kamarnya dengan dibantu oleh sang suami. Sementara Kay tetap berada di dalam petinya yang berada di bawah tempat tidur mereka. Kay mendengar semua rintihan dari Janice hingga akhirnya mendengar suara tangisan bayi.
Setelah selesai melahirkan, Kay diminta keluar dari petinya oleh Cameron untuk melihat anaknya yang diberi nama Amber. Kay pun meminta izin menggendong putrinya mereka. Setelah selesai menggendong bayi tersebut, Kay pun kembali masuk ke dalam petinya dan kemudian ia menangis. Meet Amber. Adegan berikutnya yaitu pada bulan Maret tahun 1979 ketika Kay sedang menyiapkan makanan dan Janice menidurkan Amber ke kamarnya. Saat kembali ke meja makan, Janice berkata kepada suaminya jika tidak ada garpu untuknya makan. Namun malah Kay dimarahi dan disiksa oleh Cameron karena tidak menyiapkan garpu untuk istrinya. Saat Kay sedang disiksa, Janice menemukan garpunya di bawah meja yang ternyata jatuh olehnya saat ia menggendong Amber ke kamar. Ia pun langsung kembali ke kamarnya dan berdoa sambil mendengarkan jeritan dari Kay. Pada malam harinya saat mereka akan tidur, Janice menceritakan tentang ketidakpercayaan dirinya dan ketakutan mengenai Kay yang akan kabur. Namun lagi-lagi suaminya menenangkan rasa kekhawatiran sang istrinya ini. Pada keesokan harinya saat Kay mengangkat jemuran dan Cameron yang sedang makan, Cameron bercerita jika ada budak yang kabur ditangkap dan akhirnya budak itu dimutilasi, dipotong lidahnya dan memotong pita suaranya. Kay pun yang mendengar cerita itu semakin ciut dan takut untuk kabur. Adegan selanjutnya yaitu saat Kay dibawa pergi oleh Cameron untuk membantunya membawa potongan kayu dari hutan. Saat bekerja, Kay bertanya kepadanya apakah ia dapat kembali bertemu dengan keluarganya. Namun Cameron berkata jika selama ini tidak ada budak yang bisa kembali ke keluarganya. Dan Cameron hanya memperbolehkan Kay mengirimkan surat kepada keluarganya. Beberapa saat setelah itu, Cameron berteriak karena kakinya terkena oleh kampak. Saat Kay akan menolongnya, Kay terdiam sejenak dan melihat ke arah jalanan yang berada di tengah hutan itu. Namun Cameron terus memanggil Kay. Akhirnya Kay pun tersadar dari lamunannya dan bergegas menolong Cameron. Sesampainya di rumah, Kay mengobati luka Cameron. Istrinya pun melihat kejadian ini. Dikarenakan rasa cemburu Janice kepada Kay, Janice pun meminta Kay untuk menyiapkan makanan dan dirinya langsung mengambil alih untuk mengobati luka suaminya. Adegan selanjutnya pada saat malam hari, Janice menyatakan kecemburuannya terhadap Kay. Dikarenakan ia merasa jika suaminya ini memiliki perasaan yang lebih terhadap budaknya tersebut. Kemudian suaminya malah memintanya jika ia pun dapat melakukan hal yang sama seperti istrinya. Akhirnya mereka pun mencobanya. Kemudian Cameron mengeluarkan Kay dari peti dan mulai mencoba melakukan adegan mantap-mantap bersama Kay. Namun di tengah-tengah adegan tersebut, tiba-tiba Janice menangis dan keluar dari kamarnya. Ternyata ia merasa jika tidak bisa membagi suaminya dengan budak tersebut. Mereka pun keluar kamar dan berkelahi. Sampai akhirnya Janice meminta suaminya untuk tidak menyentuh Kay lagi. Singkat cerita, sudah 1395 hari Kay diculik, Janice pun mengeluarkan Kay dari tempatnya untuk ke kamar mandi dan memberinya makanan sisa. Kay melihat Amber yang sudah bertambah besar. Kay pun bertanya kepada Janice sudah berapa lama ia dikurung. Namun Janice tidak menjawabnya, malah menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam peti. Adegan selanjutnya, keluarga itu pergi untuk berlibur. Sedangkan Kay tetap berada di dalam peti itu dan tenggelam dalam halusinasinya. I'm sorry, Bonnie, but I need to... Lalu saat terbangun, Kay berusaha keluar dari petinya dan peti itu pun akhirnya berhasil terbuka. Selanjutnya, saat keluarga itu yang baru saja pulang dari liburan, Cameron melihat pintu kamarnya terbuka dan Kay tidak ada di dalam petinya. Cameron pun mencari keberadaan Kay dan sampai akhirnya ia menemukan Kay berada di kamar mandi sambil jongkok dan memeluk Alkitab. Kemudian Kay disuruh masuk kembali ke dalam petinya. Di sini Cameron pun memulai sebuah percakapan.
Dikarenakan ia melihat istrinya cemburu lagi akan perlakuannya terhadap Kay, ia berbicara kepada istrinya bahwa istrinya harus bersikap biasa saja kepada Kay. Sampai akhirnya ia memberi suatu ayat yang terdapat dalam Alkitab kepada istrinya, bahwa jika seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu, ya semacam poligami lah ya. Istrinya yang mendengar perkataan itu tidak bisa berkata apa-apa lagi karena sang suami sudah menggunakan sebuah kutipan dari Alkitab. Akhirnya Janice pun mencoba untuk bersikap biasa saja kepada Kay. Pada keesokan harinya, Kay diperlakukan seperti manusia pada umumnya. Janice membuatkan makanan untuk Kay sampai berdoa bersama dengannya. Adegan selanjutnya pada bulan Maret tahun 1983, Kay menidurkan Amber di kamarnya. Setelah itu, Kay dan Cameron berbincang di ranjangnya, membicarakan berbagai hal sampai Kay menanyakan kapan ia dapat bertemu dengan keluarganya, dan Cameron berkata jika ia akan memikirkannya kembali. Lalu pada keesokan harinya, Kay menata rambut Janice dan pergi ke gereja bersama. Setelah itu, Kay sedang menanam biji-bijian dan Janice menghampiri Kay. Namun Janice tidak berkata apa-apa, malah langsung buru-buru pergi meninggalkan Kay. Selanjutnya saat Janice, Kay dan Amber sedang bermain, tiba-tiba Cameron meminta Kay untuk menyiapkan makan malam dan meminta istrinya untuk ke kamar. Namun Cameron ternyata menyiksa istrinya, sedangkan Kay berusaha mengalihkan perhatian Amber dari suara tangisan ibunya. Lalu adegan selanjutnya pada bulan September tahun 1983, Cameron memberitahu kepada Kay jika perusahaan memperbolehkannya untuk pulang, dan Kay pun sangat senang akan hal itu. Saat di perjalanan menuju rumahnya, Cameron mengingatkannya jika selama perjalanan ini perusahaan budak itu mengawasinya, sehingga ia tidak dibolehkan melakukan tindakan yang salah. Lalu sesampainya di rumah, keluarganya menyambut kedatangan Kay dengan penuh sukacita. Dan setelah itu Cameron pun pulang meninggalkannya di rumahnya. Kay dan keluarganya makan malam bersama dan menceritakan hal-hal yang membahagiakan. Lalu pada malam harinya Kay berbicara dengan saudara yang bernama Bonnie. Bonnie bertanya kepadanya kemana saja ia selama ini tanpa memberi kabar kepada keluarganya. Namun si Kay ini tidak menjelaskan apapun. Ia malah pergi ke kamar tidurnya. Lalu pada keesokan hari, Bonnie bertanya lagi kepadanya dengan memperhatikan raut wajah Kay yang penuh dengan ketakutan dan kecemasan. Saat Kay mencoba menjelaskan kepada Bonnie, tiba-tiba bel berbunyi. Dan ternyata Cameron datang menjemputnya kembali dengan membawa makanan untuk orang tua Kay. Cameron berkata jika ia dan Kay akan segera menikah. Dan Bonnie pun merasakan sesuatu yang aneh terjadi kepada Kay. Ibu Kay meminta Kay dan Cameron untuk berfoto. Dengan perasaan yang canggung, mereka pun akhirnya berfoto. We're just moving to Klamath Falls. And this is Colleen's sister, Bonnie. Nice to meet you, man. Okay, got it. Great. Setelah itu, Cameron pun berpamitan untuk pergi. Lalu sesampainya di rumah, mereka saling berpelukan di kamar dan memutuskan untuk membuat keluarga yang baru. Janice pun mendengar percakapan itu dan memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan pada keesokan paginya, Janice memasukkan bajunya ke dalam tas dan pergi bersama ayahnya. Sebelum pergi, Cameron mencoba menghentikan istrinya, namun Janice menyalahkan suami dan langsung meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Dan lebih gila atau tidak masuk di akal, si Cameron malah menyalahkan Kay atas kepergian istrinya. Cameron melampiaskan amarahnya dengan menyuruh Kay untuk melepaskan pakaian dan membiarkannya berada di tengah hujan yang lebat. Setelah itu, Cameron meninggalkannya dan mengurungnya lagi di ruang bawah tanah pada saat hujan deras. Our own place. Don't worry. Di sisi lain, scene memperlihatkan Janice sedang berdoa sambil menangis di gereja. Kembali lagi ke Kay, karena hujan yang sangat deras, air pun masuk ke dalam ruang bawah tanah yang dimana terdapat Kay di dalamnya. Hal itu membuat Kay menggigil kedinginan.
Di tengah perjalanan, Cameron teringat kepada Kay dan bergegas kembali pulang. Saat Kay menggigil kedinginan, tiba-tiba penutup ruang bawah tanah terbuka. Ternyata Janice yang membukanya dan melihatnya kedinginan. Ia pun langsung bergegas untuk menolong Kay. Setelah Kay ditolong dan mengenakan pakaian, Janice bercerita tentang seorang wanita sebelum Kay yang bernasib sama sepertinya. Ia bernama Marlitz. Namun, Marlitz harus meninggal karena disiksa oleh Cameron. Di sisi lain, saat Cameron sudah sampai di rumah, Cameron memeriksa ruang bawah tanah yang ternyata sudah tidak ada orang. Ternyata Janice membawa pergi Kay ke halte bis untuk melarikan diri dan memulai kehidupan baru. Janice memberitahukan semua kebenaran yang terjadi, bahwa cerita tentang perusahaan budak itu tidak pernah ada. Ya, jadi ini hanya akal-akalan si Cameron untuk dia bisa melakukan mantap-mantap bertiga atau poligami lah ya. Kemudian setelah bis yang ditunggunya sampai, Kay pun menaiki bis tersebut dan Janice pergi setelah Kay pergi. You need to go home. Lalu sampailah kita di akhir film ini. Pada akhir dari film ini terdapat narasi yang bertuliskan bahwa Cameron dihukum di penjara selama 104 tahun. Kemudian Janice mengakui kesalahannya mengenai Marlitz, namun mayat Marlitz tidak bisa ditemukan. Begitulah akhir dari film yang berdasarkan dari kisah nyata ini. Oke sobat santuy, itulah alur film Girl in the Box yang dimana cukup menghibur walaupun banyak sekali hal-hal aneh, menyedihkan juga menyakitkan di dalamnya ya. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.